Oke, Shalom. Kembali lagi hari ini dengan saya. Saya ingin berbagi sesuatu yang sangat penting bagi anak-anak muda Kristen. Nah, kalau kemarin saya sudah membahas tentang bagaimana proses berpacaran dan batas-batas apa saja dan pergumulan-pergumulan apa saja dan keputusan-keputusan apa saja yang diambil sehingga dalam berpacaran ini kita tidak salah. Dan dalam berpacaran ini kita tahu batas-batas fisik seperti apa dan bagaimana sebenarnya pacaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, hari ini kita mau lebih jauh lagi. Kita akan berbicara tentang hamil di luar nikah. Nah, kenapa saya mau bahas ini? Karena ini sering terjadi di dalam kekristenan. Bukan saja secara umum, tetapi dalam kekristenan pun banyak terjadi seperti ini. Nah, saya mau bahas ini bagaimana kita menindaki atau mengambil keputusan-keputusan jika satu saat mungkin ya kita tidak meminta, tapi jika satu saat terjadi dalam kehidupan kita, bagaimana sikap kita dalam menanggapi kecelakaan seperti ini, atau kalau kita sampai mengalami sebagai pemuda-pemudi Kristen hamil di luar nikah. Nah, intinya jika tidak ingin hamil di luar nikah, ya kemarin saya sudah bahas bahwa ada batas fisik keintiman dalam kekristenan ketika dalam berpacaran. Nah, kalau tidak mau mengalami hamil di luar nikah, jalan satu-satunya adalah menjaga batas fisik ya ketika menjalin keintiman berpacaran. Jangan ada keintiman fisik di sana ya. Nah, tetapi jika terjadi kita hamil di luar nikah ya, karena kecerobohan kita kita tidak mampu memanage atau menjaga diri kekudusan hidup dalam berpacaran, maka ada langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya kita tidak terlalu jauh lagi dalam jatuh ke dalam dosa. Nah, banyak orang ketika hamil di luar nikah frustasi dan banyak terjadi ya, kita tahu sendiri bahwa ada orang-orang yang frustasi lalu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Nah, saya mau memberikan sharing atau saran di sini sehingga ketika ini terjadi kepada kita orang-orang Kristen, mari kita bertindak secara dewasa, secara bijaksana menindaki ini, kita berhikmat ini, menindaki ini sehingga kita tidak terlalu jauh lebih jauh lagi jatuh ke dalam dosa. Nah, pemuda-pemudi Kristen yang sedang menyaksikan ini, salah satu pergumulan pemuda yang tidak sering dibicarakan adalah pergumulan menjaga batas dalam berpacaran. Ya. Kita tahu batas yang seharusnya dijaga, namun kita tidak selalu berhasil menjaganya. Ya, kita merasa bersalah, namun kita sukar menghentikannya. Seharusnya dalam menghadapi pergumulan ini kita berbagi kepada pembimbing rohani, ya, meminta bantuan, namun ini jarang dilakukan. Ya. Pada umumnya kita takut membicarakan karena malu, akhirnya banyak di antara kita berhenti bergumul dan malah menyerah pada godaan. Tidak jarang sebagai akibat dari perbuatan ini kehamilan terjadi. Ya, kita pun menjadi takut dan merasa malu, kadang terlalu bingung untuk mengambil keputusan. Ya, berikut saya akan paparkan beberapa masukan yang layak dipertimbangkan dalam mengambil keputusan. Apa itu? Yang pertama, kita mesti bertekad untuk tidak berdosa apapun itu keputusannya. Ya, apapun keputusan yang akan diambil, dengan kata lain, kita harus berkomitmen untuk tidak menambah dosa di atas dosa yang sudah kita lakukan. Jadi, buanglah jauh-jauh pikiran untuk menggugurkan anak dalam kandungan. Ya. Keputusan memelihara anak adalah keputusan yang berkenan kepada Tuhan. Sebaliknya,
menggugurkan kandungan tidak berkenan kepada Tuhan. Ya. Nah, sebab Tuhanlah yang menciptakan anak-anak dari awal hingga akhir. Yang kedua, kita mesti melihat kehamilan dari perspektif Allah sendiri. Ya. Tuhan menggunakan pelbagai cara untuk membawa seorang anak lahir ke dalam dunia. Ya. Sudah tentu sewaktu kita berkata Tuhan menggunakan berbagai cara, itu tidak berarti bahwa semua cara adalah cara yang diperkenankan oleh Tuhan. Tidak. Ya. Seperti anak yang lahir di luar nikah, kendati itu hubungan adalah hubungan dosa, namun anak yang dikandung berada dalam kehendak Allah. Ya. Itu sebabnya kita mesti memisahkan hubungan atau penyebab lahirnya anak dan anak itu sendiri. Ya. Roma 8 ayat 28 memberi kita kejelasan akan cara kerja Allah yang sempurna. Ya. Yang ketiga, kita harus selalu mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Janganlah memutuskan untuk langsung menikah hanya karena kita hamil. Bila kita belum siap menikah, ya, janganlah kita memutuskan langsung menikah hanya karena kita hamil bila kita memang belum siap menikah. Pernikahan yang tidak dikehendaki atau terpaksa menikah karena kehamilan hampir dapat dipastikan akan menjadi pernikahan bermasalah. Ya, jadi menyelesaikan masalah dengan cara menciptakan masalah baru. Ya, keempat, jika memang kita belum siap menikah, putuskanlah untuk mengandung dan melahirkan di luar pernikahan. Dalam hal ini silakan orang tua yang tengah mencari anak diadopsi atau hubungi lembaga adopsi. Ya, kita juga dapat menghubungi pelayan Kristiani yang menampung ibu yang hamil di luar nikah. Atau pilihan akhir adalah kita merawat dan membesarkan anak kita sendiri. Semua pilihan ini memang memerlukan pengorbanan, namun pada akhirnya kita tahu bahwa kita telah menyelesaikan masalah dengan cara terbaik dan berkenan kepada Tuhan. Lalu yang berikut kelima, evaluasi ulang relasi kita dengan pacar. Tidak jarang lewat kehamilan kita lebih memperoleh pengertian yang lebih mendalam dan tepat akan siapa pasangan kita. Sudah tentu pengertian ini bisa bersifat positif ataupun negatif. Ya. Sekali lagi, selalu pertimbangkan dampak jangka panjang. Ingat, tidak ada keharusan buat menikah dengan dia. Bila pada waktu dan pada akhirnya bahwa dia bukan pasangan hidup yang sesuai, akhirilah hubungan itu. Ya. Yang keenam, terakhir, oleh karena itu kita telah berjalan dalam kehendak Tuhan dan bertindak bijaksana, kita pun dapat memperoleh keyakinan bahwa Tuhan akan terus menuntut langkah hidup kita. Jadi jangan takut akan masa depan. Jika memang Ia berkehendak kita menikah, kita akan menikah. Ya, Dia akan menyediakan seseorang yang mengasihi dan menerima kita apa adanya. Sebaliknya, bila memang Tuhan berkehendak lain, Dia akan memampukan kita hidup untuknya sebagai lajang. Satu hal yang mesti kita camkan adalah bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan kedua. Nah, itu yang bisa saya bagikan, kiranya bisa memberikan sedikit pencerahan bagi kita, ya. Jika sampai terjadi hal-hal yang seperti ini, ya jangan bertindak lebih jauh yang membuat dosa di atas dosa. Mari kita mempertimbangkan dengan matang, dengan bijaksana dan berhikmat, sehingga kita menemukan di sana ada jalan Tuhan yang Tuhan sedang sediakan bagi masalah hubungan kita. Nah, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.